Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang tukang kayu bernama Gepeto. Dia tinggal sendiri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Gepeto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya pada suatu malam ketika dia merasa kesepian. Dia membuat sebuah boneka kayu. Gepeto adalah pemahat yang handal. Boneka itu sangat terlihat nyata. Aku akan memanggilmu Babas. Oh, aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki. Setelah selesai membuat boneka itu, Gepeto pun tertidur. Ketika Gepeto tertidur, peri biru datang dan berbisik padanya. Gepeto yang baik, kamu selalu baik untuk semua orang. Aku akan memberikanmu kehidupan untuk Babas kecilmu. Dan peri biru mengayunkan tongkat ajaibnya. Suara sihir, Babas pun hidup. Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan dan aku bisa menari. Gepeto bangun mendengar suara berisik di rumahnya. Dia sangat terkejut. Dia menemukan bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Boneka kayu anakku, kamu hidup. Di pagi hari berikutnya, Gepeto memberi Babas uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Babas, sekarang kamu harus ke sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Babas sangat bergembira. Dia berjalan menuju sekolahnya. Di perjalanan dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. Hai kamu, mau kemana kamu dengan uang sebanyak itu? Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku. Hai, daripada kamu ke sekolah, lebih baik uang itu kamu beli permen saja. Ucap anak laki-laki itu lagi. Seekor belalang ajaib meloncat ke pundak Babas dan berbisik. Jangan lakukan itu, Babas. Jangan dengarkan anak itu. Tapi Babas tidak mendengarkan belalang ajaib. Dia pergi masuk ke toko permen. Apakah semua uang ini hanya untuk permen? Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen. Ucap Babas. Tiba-tiba kulit Babas bertambah hitam. Pada saat Babas keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Babas dan melarikan diri. Babas telah ditipu. Belalang ajaib bertemu Babas kembali. Dia bertanya, Kenapa uang Babas berkurang? Uangnya jatuh dan hilang. Babas pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan dia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka menegur Babas. Hei, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya satu tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin. Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik. Dan kulit Babas pun kembali bertambah hitam. Babas pun pergi ke pertunjukan boneka. Namun ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Babas pun duduk di pojok dan menangis. Seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang menemukan menangis. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat terpesona saat melihat Babas yang merupakan boneka hidup, namun tidak memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Babas bergabung ke dalam pertunjukan. Babas naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Babas. Mereka bertepuk tangan untuk Babas.
Babas semakin bersemangat dan ia tidak melihat arah gerakannya. Dan tanpa sadar dia terjungkir dan jatuh. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Babas sangat lelah, dia merindukan Gepetto. Babas pun meminta izin kepada Stromboli bahwa dia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memiliki pendapat yang lain. Dia memasukkan Babas ke kamar dan menguncinya. Kamu milikku sekarang. Lihat Babas, jika kamu pergi ke sekolah, seperti apa yang minta oleh Gepetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Belalang ajaib memberi kesempatan kedua untuk Babas agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah Gepetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi pada Babas. Segera Gepetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Babas dari Stromboli. Pencuri, pencuri! Teriak Stromboli dan dia mengejar Gepetto. Boneka itu milikku. Babas berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh. Babas dan Gepetto pun bisa pergi melarikan diri. Oh Babas, lihatlah kulitmu itu. Itulah yang akan terjadi jika kamu berbohong. Babas berbohong. Babas sangat malu. Dan dia akhirnya memutuskan selalu berkata jujur. Dan dia pun menepati janjinya, sehingga kulitnya kembali seperti semula. Dan akhirnya karena Babas mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik, tiba-tiba datang peri biru memberi berkat sehingga Gepetto dan Babas pun hidup bahagia. Itulah cerita Gepetto dan Babas. Selesai.